Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang algoritma genetika. Nah, saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari algoritma genetika terlebih dulu. Nah, masuk pada pengertian algoritma genetika. Algoritma genetika adalah metode optimasi komputasi yang transparasi untuk teori evolusi dan genetika. Nah, di mana algoritma ini bekerja dengan memanipulasi populasi individu atau solusi potensial melalui proses seperti seleksi perkawinan silang atau crossover dan mutasi untuk mencari solusi terbaik untuk suatu masalah. Nah, masuk pada materi yang kedua, yaitu konsep dasar. Nah, konsep dasar yang pertama yaitu populasi. Populasi sendiri adalah kumpulan individu yang presentasikan solusi potensial dari suatu masalah. Nah, yang kedua yaitu kromosom. Nah, kromosom sendiri adalah representasi individu dalam algoritma genetika yang dimana terdiri dari gen-gen yang menentukan karakteristik individu tersebut. Nah, yang ketiga yaitu nilai fitness. Nah, nilai fitness sendiri adalah ukuran seberapa baik individu itu atau seberapa baik solusi itu dalam populasi untuk memecahkan suatu masalah. Konsep dasar selanjutnya yaitu seleksi. Seleksi sendiri adalah proses memilih individu-individu terbaik dari populasi untuk menjadi induk bagi generasi berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu mutasi. Nah, mutasi sendiri adalah perpecahan acak pada gen individu yang memungkinkan eksplorasi ruang solusi yang lebih luas. Nah, yang terakhir yaitu konsep dasar yang terakhir yaitu crossover atau perkawinan silang, yang dimana proses menggabungkan dua gen induk untuk menghasilkan keturunan baru. Nah, selanjutnya ada cara kerja algoritma genetika. Yang pertama ada inisialisasi, membuat populasi awal individu dalam populasi. Kemudian yang kedua ada evaluasi, menghitung nilai fitness untuk setiap individu dalam populasi. Selanjutnya ada seleksi, memilih individu-individu yang dengan fitness terbaik untuk menjadi induk. Ada crossover, menerapkan operasi crossover pada induk terpilih untuk menghasilkan keturunan baru. Kemudian ada mutasi, menerapkan operasi mutasi pada beberapa individu, termasuk keturunan yang baru dihasilkan. Selanjutnya ada penggantian, yaitu mengganti sebagian atau seluruh individu dalam populasi lama dengan individu-individu baru, atau keturunan dan individu yang bermutasi. Kemudian yang terakhir ada pengulangan, mengulang langkah 2-6 hingga mencapai kondisi berhenti yang ditentukan, misalnya jumlah generasi maksimum, perbaikan nilai fitness yang stagnan. Kemudian ada contoh penerapan algoritma genetika. Yang pertama ada optimasi, mencari solusi terbaik untuk masalah optimasi seperti penjadwalan, perancangan sistem, dan pengaturan parameter. Ya, selanjutnya ada pembelajaran mesin,
melatih model pembelajaran mesin dengan menyesuaikan parameter atau arsitektur model. Selanjutnya ada pemrosesan citra, yaitu meningkatkan kualitas gambar, segmentasi gambar, dan pengenalan pola. Ada juga robotika, merancang kontrol robot untuk tugas-tugas tertentu seperti navigasi dan manipulasi. Kemudian yang terakhir ada permainan, yaitu merancang kecerdasan buatan untuk permainan. Selanjutnya yaitu kelebihan algoritma genetika. Ada 3. Yang pertama yaitu dapat menangani masalah kompleks. Yang kedua, tidak terikat pada model matematika. Yang ketiga yaitu dapat dieksekusi secara paralel. Maksud dari dapat menangani masalah secara kompleks yaitu mampu mencari solusi untuk masalah yang kompleks dengan ruang solusi yang besar. Sedangkan maksud dari tidak terikat pada model matematika yaitu tidak memerlukan model matematika yang rinci dari beberapa masalah yang akan dihadapi. Kelebihan algoritma genetika yang ketiga yaitu dapat dieksekusi secara paralel. Maksudnya proses evaluasi fitness dan mutasi dapat dilakukan secara paralel sehingga proses ini bisa mempercepat proses pencairan. Sedangkan kekurangan dari algoritma genetika yaitu yang pertama perlu penyetelan parameter. Maksudnya membutuhkan penyetelan parameter yang tepat atau laju mutase crossover agar dapat bekerja dengan optimal. Kekurangan yang kedua yaitu tidak dapat menjamin solusi optimal, di mana maksud dari tidak dapat menjamin solusi secara optimal yaitu tidak ada jaminan bahwa algoritma genetika akan menentukan solusi yang optimal secara global. Kekurangan algoritma yang ketiga yaitu perhitungan fitness yang mahal. Maksudnya perhitungan nilai fitness bisa menjadi mahal secara komputasi untuk masalah-masalah tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menyelesaikan studi kasus algoritma genetika, yaitu tentang sistem tenaga listrik dengan menggunakan MATLAB. Jadi, di sebuah perusahaan pembangkit listrik memiliki 3 buah pembangkit thermal dengan persamaan pembangkitan sebagai fungsi tujuan sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah fungsi tujuannya. C1 sama dengan 220 plus 7,0P plus 0,008P dan seterusnya ini. Ini merupakan fungsi tujuan. Sedangkan fungsi kendalanya yaitu ini 10 MW. Ini fungsi kendalanya. Jadi tentukan solusi optimal dari fungsi kendala di atas. Nah, selanjutnya kita buka MATLAB-nya. Nah, di sini klik new, maka akan keluar seperti ini teman-teman, kosong. Karena saya sudah ngetik, jadi nah ini yang harus kalian kan nilainya. Ini dimasukkan nilai fungsi tujuan yang ini ke dalam script. Function ini saya definisikan sebagai GA gitu, dimana C1 ini C1 per C pada pembangkit 1. Selanjutnya kita ke command Windows-nya. Ini command Windows-nya. Ketik Optim Tool GA pada command Windows. Ini ya, diketik Optim Tool. Nah, ini di spasi ya teman-teman, jangan lupa. Kemudian enter. Nah, ini tuh merupakan optimization tool seperti itu. Kemudian kita ke solver. Solvernya ini diganti
ketik di sini add. Nah, ini numbernya kita kasih 3. Terus ini boundnya ini tuh nilai terendahnya. Terus ini tuh nilai tertingginya. Nilai terendahnya itu di sini ya, nilai terendahnya. Nah, ini nilai terendahnya nih yang 10. Ini nilai tertingginya. Nah, jadi ini apa ini teman-teman? Jadi nilai terendahnya itu 10. Kita kasih kurung bawah. Kemudian nilai tertingginya itu adalah 90, 85, kemudian 75. Terus kita ke start. Tunggu dulu sebentar. Ini sampai 102. Nah, udah 102. Kita ke option. Option ini kita kasih populationnya nih. Terus ini tuh 100. Nah, terus ininya turn 6. Ini sudah turun teman-teman. Kemudian ininya default, kemudian ke atas teman-teman. Ke atas. Terus ininya kita uniform. Nah ya. Nah, ini dicentang sama ini juga. Kemudian kita klik start lagi. Tunggu dulu. Nah, ini merupakan hasil keluaran dari simulasi yang dilakukan. Nah, ini tuh dimana ini merupakan data dengan nilai children terbaik atau nilai tertingginya gitu. Setelah itu kita lihat output yang telah kita lakukan, yaitu dengan cara kita ke file, kemudian kita ke export dulu, press, kemudian ini dicentang semuanya ya, dicentang semuanya, kemudian oke. Nah, ini diminimize lagi. Nah, ada nilai X dalam inputan yang menghasilkan output optimum. Nah, ini merupakan nilai X optimum. Setelah itu kita melihat hasilnya. Kita melihat hasilnya, guys. Nih. Nah, ini merupakan hasil optimum dari pembangkit 1, 2, dan 3. Untuk menghasilkan nilai optimum, pembangkit 1 harus menghasilkan 290,1600 itu megawatt itu. Sedangkan untuk pembangkit kedua harus menghasilkan 263,1800 megawatt. Nah, sedangkan untuk pembangkit 3 harus menghasilkan 228,1400 megawatt, seperti itu. Kemudian penyelesaian studi kasus algoritma genetika, yaitu tentang apa tadi ini teman-teman, tentang sistem tenaga listrik dengan menggunakan MATLAB. Nah, dari pemaparan teman saya dan saya tadi bisa disimpulkan bahwasanya algoritma genetika adalah metode optimasi yang meniru proses evolusi alam untuk menemukan solusi terbaik dari suatu masalah.
Algoritma ini unggul dalam menyelesaikan masalah kompleks dan fleksibel yang diterapkan di berbagai bidang. Namun, efektivitasnya bergantung pada penyetelan parameter yang tepat dan tidak selalu menjamin solusi secara optimal. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.